Oke guys, apa kabar? Selamat malam, sore gitu ya guys ya. Oke, gue tes dulu nih ya device propertinya. Oh udah oke. Yes guys. Jadi kemarin tuh ya, gue baru selesai ya mengenai membahas copet mencopet ya bersama sang ratu copet. Nah kalau kalian mau ikutan, monggo ya, linknya ada di bawah tuh ya untuk registrasi ya. Atau kalian mau dapetin iniannya aja ya. Rekamannya ya untuk cuan copet ya, karena ada setupnya. Nah kalian boleh ikutan ya, atau kalian mau ikutan untuk window dressing tips and trick ya, yang akan diadakan di 3 Desember secara online gitu ya. Kita masih mikirin offline-nya gimana, kita lihat sikon dulu gitu ya, mungkin tapi very limited gitu ya. Nah kalau kalian mau ikutan monggo ya, tinggal di scan aja, kamu akan dapat hadiah dari HQ Saham Bot gitu ya, sebesar 1 bulan free membership. Lalu juga kamu dapat dari Saham Rakyat RDN 25.000 apabila kamu download Saham Rakyat dan buka RDN di sana gitu ya guys ya. Oke, sesuai judul guys ya, bagaimana dengan saham-saham yang kasih cuan di Jumat. Lalu kita lihat apa kabar saham-saham bank juga, bank-bank kecil gitu ya. Karena kita lihat kemarin hari ini ya kalau nggak salah ya. Jadi hari ini itu kalau nggak salah BI rate naik ya. Jadi 5,75 ya, 5,25, naik 50 basis point gitu ya, yang dimana dia akan menjadi 5,25. Tentunya ini akan diikuti dengan ya kenaikan suku bunga di bank-bank gitu ya. Nah ini Oktober kemarin tuh 4,75, sekarang bunga deposit 4%, suku bunga lending facility-nya 5,5 ya. Udah naikin tuh kalau nggak salah BI bukan udah naikin 125 basis point ya guys ya. Nah kalau menurut gua nih, hal-hal yang seperti ini harus kita cermati ya. Nah oleh karena itu gua akan bahas mengenai mengenai beberapa bank kecil gitu ya. Nah kalau kita lihat dulu komposit ya, masuk ke komposit guys. Komposit kalau gua ngelihatnya ya, kalau gua ngelihatnya dia masih oke ya guys ya tuh ya. Nah mudah-mudahan bisa jebol dari 7089. Nih bangkit lagi. Jadi di sini ada strong support kuat 6959 gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa ke atas ya. 69 berapa nih? 695759 ya. Jadi kalau menurut gua masih oke banget ya. Nah kalau kita lihat juga dari sektoralnya gitu ya, sektoralnya itu yang mana yang naik gitu ya. Kita lihat dari heat mapnya aja gitu ya. Nah dari heat mapnya kita bisa lihat bahwa ya, walaupun memang masih ada di rudung permasalahan di Eropa ya, BBCA nya hijau, BBRI nya hijau, dan bank-bank kecilnya juga lumayan gitu ya, baik itu PNBN, Kasa gitu ya, BRIS, Bank Niaga, dan yang lain-lain, SMMA gitu ya. Lalu yang perlu kita cermati juga minerals ya. Minerals kalau gua ngelihatnya adalah ini ada yang lumayan nih gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkannya. Tapi ada beberapa saham-saham yang udah gua sortir gitu ya. Mana tadi? Hilang ya. Harus bikin lagi dong. Enggak lah ya. Nah jadi seperti ini guys ya, nanti kita akan bahas gitu ya. Lalu juga GoTo-nya masih teknologi, masih merah. Retail trade AMRT-nya merah, tapi kalau menurut gue masih uptrend gitu ya. Ada beli juga ya, kita bahas ya. Oke, pertama mungkin kita bahas mengenai beli ya. Banyak teman-teman yang nanya dan mungkin ada yang nyangkut gitu ya. Ya oke. Beli masih naik ya guys ya, menuju 500 ya. Dan kalau gua ngelihatnya adalah di 1 hour ya. Hati-hati ya. Nih udah 1, 2, 3 ya di 1 hour ya. Tapi ini masih naik. Jadi please be careful gitu ya. Sentuh sini dan naik lagi baru kalian boleh ambil ya di 1 hour ya. Tapi kalau misalnya kalian di daily sudah punya di dalamnya, di dalam ya nggak apa-apa
gitu ya. Hati-hati ya guys ya, ini belinya. Oke, satu berarti kita akan bahas mengenai bank-bank kici ya. Jadi ada beberapa saham-saham yang menurut gua kayaknya mulai seru gitu ya. Salah satunya adalah AGRS ya, bank kici ini gitu ya, bank kecil gitu ya. Nah, ini seru ya kalau misalnya dia tembus ya, naik lagi nih ya. Karena ini udah breakout ya hitungannya. Bisa menuju ke 108 dari 101 or even bisa ke higher, bisa ke 120-an. Itu AGS ya, AGRS, SL di bawah 93 ya guys ya. Lalu setelah itu ada namanya apa namanya? Sini coba lihat gua, Amar ya, Amar. Nah, Amar ini kemarin udah gua omongin ya, dan ini ternyata dia jalan lagi. Ya, mudah-mudahan bisa sampai 448-nya guys ya. Di sini udah keluar ini reverse head and shoulder guys, reverse head and shoulder ya. Nih di sini. Nah, kalau kita hitung dari sini kemana dia arahnya gitu ya guys ya. Nah, kemana di arahnya Om Yusa gitu ya. Bisa kita lihat bahwa nah ya, lalu ke sini. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja, bener gak tuh? Iya, bener lah Dor, ya kan? 410. Mudah-mudahan ya cuy. Ya, dan kalau kalian masih mau ngambil ya monggo. SL di bawah 320, beli di area 340, 350. Ya, mudah-mudahan lancar menuju 405 ya, 405, 408. Oke guys. Itu satu, ada dua bank gitu ya, dan kalau menurut gua mungkin bank-bank yang lain baru mau akan jalan ya, jadi perlu kita cermati besok apakah akan ada lonjakan. Ini satu BNGA, kalau dia mantul besok di atas 1170 mungkin boleh dilihat. Arto kalau menurut gua worth it untuk dilihat, apakah mungkin dia bisa sampai ke 6950. Kalau dia bisa sampai, mudah-mudahan nyampe 9700. Menurut gua sih wajar kalau dia mulai naik lagi ya gitu. Lalu ada beberapa saham seperti Bevin ya, yang mungkin kita perlu cermati juga gitu ya. Kalau dia tembus dari 1115 mungkin ke 1240. Oke. Jadi itu bank-bank gitu ya guys ya, yang mungkin akan jalan ya. Nah, ada beberapa juga tadi gue ngelihat bahwa saham-saham ini mulai ya. Kalau kalian tahu, kalian ingat ya, waktu zaman resesi gitu ya, kemarin di pandemi gitu ya, dia jalan duluan nih guys, Bian ini. Apakah ini akan pertanda di saham coal yang akan naik? Nah, nanti ya, gue akan bahas secara lugas di hari Sabtu ya. Besok kan kita libur ya, libur gitu, jadi di hari Sabtu siang gitu ya, gue akan bahas ya. Tentunya di kelas pre-class window dressing ya, kita akan bahas saham-saham apa aja yang kena impact di dengan kenaikannya BI rate gitu ya, dan saham apa yang akan kena impact jebol di kenaikan BI rate. Oke, kita akan ikuti nanti di hari Sabtu gitu ya. Oke, Amarnya udah, AGRS-nya udah, MJFS-nya udah. Ini buat dicopet sih oke. Ya, copet mahal ya, 82 satu lot aja 8,2 juta ya. Lumayan ya, lumayan. Oke. Langsung habis itu kita masuk ke IMJS. Nah, ini juga sama ya, reverse head and shoulder gitu ya. SL di bawah 264, beli area 306. Mudah-mudahan bisa sampai 378, itu IMJS-nya. Lalu yang kedua ada IMAS. IMAS, Indomobil Sukses Internasional, dicopet aja juga seru nih guys ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau kita lihat dari 1 hour-nya atau by minutes juga sama ya, dia baru jalan itu kalau nggak salah di siang hari. Jadi apakah besok ada kemungkinan naik? Who knows gitu ya, tergantung analisanya kalian. Oke, lanjut setelah itu ada PBRX ya. PBRX atau Pan Brothers juga sama ya guys ya. Jadi di di daily-nya lumayan naik ya, mudah-mudahan bisa sampai 169. Kalian boleh beli kalau swing di area 130, 139, 140. SL di bawah 109, mudah-mudahan sampai 195. Buat dicopet lumayan juga ya, mudah-mudahan lancar. Lalu ada TPMA. TPMA
Ya, ini kalau menurut saya juga lumayan seru ya guys ya. Mudah-mudahan naik ke atas menuju 572 ya. Kalau kalian mau beli sekarang 472, SL di bawah 438. Oke. Lalu ada SKRN. Nah, SKRN ini guys, ya menurut gua ya ini bakalan seru nih cuy. Ya, kenapa? Mudah-mudahan lancar naik ke atas gitu ya. SL di bawah 1950. Ini kan kemarin udah gue omongin ya. Nah, mungkin akan ada koreksi dulu, tetapi kalau menurut gua dari monthly-nya aja masih kenceng ya. Kita lihat aja apakah dia akan naik terus atau enggak. Ya, itu SKRN. Lalu setelah itu ada SQMI. Nah, ini karena impact dari harga emas ya. Kalau menurut gua, dan mungkin dia akan mulai bangkit. Gitu ya. Bangkit gitu ya. Nah, dari setelah sideways berhari-hari dia mungkin akan bangkit menuju 89. Hati-hati ya, nggak begitu liquid ya, jadi jangan ke iniin. Lalu yang kedua adalah karena harga emas mengenai MDKA atau copper gold, gue lihat bahwa dia kayaknya mau jalan setelah dia koreksi ya. Ini kayak ada tanda-tanda mantul, mudah-mudahan besok mantul menuju goceng ya. SL taruh di 4280 ya guys ya, mudah-mudahan nyampe goceng ya, atau malah lebih ke 5600. Oke. Lanjut setelah itu ada Jcon. Nah, ini serunya dia udah ada di support dan mulai bereaksi. Kalau dia besok tembus 170, mudah-mudahan bisa nyampe 192 atau 200-nya ataupun ke 220. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke Cak adalah perusahaan ini ya guys ya, keramik gitu ya. Nah, bentuknya sih higher low ya, walaupun ya begitu agak flat, derajatnya nggak begitu bagus. Mungkin kalau besok dia tembus 250-an boleh dibeli dengan SL di bawah 220 menuju target 290 atau 330 ya. Lanjut setelah itu ada tadi ya bilang ya, Artonya ya, kita lihat ya menuju 687100 ya, daerah-daerah sini. Oke, so itu dulu guys dari gua. Semoga bisa membuat kalian tambah cuan dan konsisten cuan, besok berhappy cuan. Oke, so malam Jumat guys, see you, have a good day, bye bye.